Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA kelas 8 semester kedua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tekanan zat dan pemanfaatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tekanan udara dan aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup. Sebelum kita membahas materi terlebih dahulu, saya sampaikan kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengaitkan teori tekanan zat dengan proses pengangkutan zat pada tumbuhan dan tekanan darah. 2. Menerapkan prinsip tekanan zat gas pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang 3. Menganalisis prinsip tekanan pada proses kapilaritas dalam pengangkutan zat pada tumbuhan. Ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi pada kali ini. Selama ini kita berasumsi bahwa walaupun udara ada di sekitar kita, terkadang kita sulit merasakan keberadaannya. Karena keberadaannya sulit dirasakan, kita menganggap udara tidak memiliki massa. Namun pada kenyataannya, udara sama seperti benda lain, mengalami gaya tarik gravitasi bumi. Buktinya apa? Buktinya adalah apabila kita membuat percobaan sederhana seperti ini, pasti balon udara yang ditiup memiliki berat yang lebih besar daripada balon yang kempes yang tidak berisi udara. Itu artinya bahwa udara memiliki massa. Apakah gas juga memiliki tekanan? Kita bisa melakukan percobaan seperti gambar. Ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air dalam gelas. Pernahkah kamu melihat balon udara? Ternyata prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk pengembangan balon udara. Balon dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Perhatikan video berikut. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dihentikan, sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Ingat kembali hukum Archimedes yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah bagaimana aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Yang pertama ada pengangkutan air pada tumbuhan. Tumbuhan yang tingginya sekian meter bisa mengangkut air dari dalam tanah sampai ke ujung daun. Padahal kita tahu tumbuhan tidak memiliki sistem transportasi seperti manusia, yakni menggunakan jantung. Yang kedua, pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Yang ketiga, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Yang keempat, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengangkutan air pada tumbuhan. Mekanisme pengangkutan air pada tumbuhan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu air masuk ke dalam sel akar melalui proses osmosis, kemudian masuk ke silem akar. Air bergerak dari silem akar menuju silem batang dan selanjutnya menuju ke silem yang berada di daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang dan daya isap daun. Yang kedua, pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Mekanisme pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Perjalanan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi.
ke bagian tanaman lain yang dituju atau daerah yang memiliki konsentrasi gula lebih rendah. Selanjutnya adalah tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Pada tekanan darah di pembuluh darah manusia berlaku hukum Pascal. Masih ingat tentang hukum Pascal? Tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Selanjutnya, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Pertukaran gas O2 dan CO2 di dalam tubuh manusia terjadi melalui proses difusi. Difusi gas dapat terjadi ketika terdapat perbedaan tekanan parsial dari suatu gas tertentu dalam campuran gas. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara oksigen dan karbon dioksida bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki tekanan parsial O2 yang lebih rendah dan tekanan parsial CO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 berdifusi dari darah ke alveoli dan O2 yang berada di alveoli berdifusi ke dalam darah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.